Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM 54. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan konfigurasi DNS server. Nah, di sini saya telah melakukan konfigurasi DNS server. Kemudian saya akan melakukan pengujian terhadap DNS server yang telah saya konfigurasi, yaitu sebentar DNS lookup. Nah, IP yang digunakan yaitu 192.168.54.1. Nah, hasilnya seperti ini. Server dan addressnya tidak sesuai dengan IP yang telah saya buat. Server dan addressnya tidak sesuai dengan server dan address yang telah saya buat. Kemudian saya coba untuk melakukan NS lookup pada domain name-nya, yaitu aisyahacc.com. Nah, sama untuk server dan address-nya tidak sesuai dengan server dan address yang telah saya buat. Kemudian melakukan uji coba pada subdomainnya, yaitu nslookup www.aisyahacc.com. Sama, server dan addressnya tidak sesuai dengan server dan address yang telah saya buat. Nah, solusinya bagaimana? Maka di sini kita coba lihat kembali ke resolve konfigurasinya, yaitu nano etc resolve.configuration-nya. Kita lihat di sini untuk search-nya yaitu aisyahacc.com. Untuk nama servernya 192.168.54.1 sudah sesuai dengan IP yang saya pakai. Namun di sini kita harus teliti lagi, pasti ada sesuatu yang salah. Ternyata di sini yang salah yaitu name server, harusnya bukan nama server. Kita ubah menjadi name server. Kemudian kita simpan dengan Ctrl X, Y, dan Enter. Kemudian kita coba restart dulu. Kita restart, kemudian setelah selesai di restart, kita coba melakukan pengujian kembali. Nah, untuk server dan address sudah sesuai dengan server dan address atau dengan IP yang telah saya buat. Nah, kita coba lagi yang untuk domainnya, apakah sudah bisa seperti ini. NS lookup, domainnya yaitu aisyahacc.com. Nah, sudah bisa ya, seperti yang di atas, sesuai dengan IP address yang digunakan. Kemudian kita coba melakukan pengujian terhadap subdomainnya, apakah juga sesuai. Kita lihat, ternyata juga sudah sesuai server dan addressnya. Kemudian ada masalah lagi, ada masalah yang kedua, yaitu ini, server pada NS lookup IP address terdapat bacaan server can't find, server tidak ditemukan. Sedangkan di NS lookup aisyah.com ini servernya sudah ditemukan dengan name-nya aisyahacc.com, addressnya 192.168.54.1. Nah, namun pada subdomain NS lookup subdomain sama seperti NS lookup IP address, servernya juga belum ditemukan. Nah, bagaimana solusi dari hal itu? Maka kita coba lihat di bagian file DB 192 terlebih dahulu ya.
Nah, kita perhatikan di sini untuk lebih hati-hati. Nah, di sini namanya sudah berubah menjadi aisyahacc.com. Namun di sini yang menjanggal ini 1.0.0. Di sini harusnya diisi oleh oktet terakhir pada IP address yang kita gunakan. Berhubung oktet terakhir yang saya gunakan itu 1, maka di sini ditulis 1. Ya, seperti ini. Kemudian ini dihapus juga, ini 1 juga. Seperti itu. Kemudian kita simpan, Ctrl X, Y dan Enter. Kemudian ini untuk yang IP address, untuk NS lookup yang IP address. Kemudian kita teliti kembali pada NS lookup yang subdomain tadi. Maka kita mengecek di file db.aisyah.acc. Kita cek apakah ada kesalahan di sini. Di sini namanya sudah aisyahacc.com semua. Namun yang menjanggal ini, di terakhir ini seharusnya bukan @ tetapi www. Seperti itu. Ya. Setelah diganti menjadi www, maka kita simpan dengan Ctrl X, Y dan Enter. Kemudian kita lakukan restart terhadap bin 9-nya. Kemudian enter. Nah, sudah di restart. Kemudian kita cek kembali di NS lookup yang IP terlebih dahulu. Apakah sudah terdeteksi atau belum? Kita cek. Nah, di sini sudah terdeteksi untuk servernya sesuai dengan IP yang telah dibuat. Ini juga untuk name-nya. Tapi seharusnya ini yang www berada di bawahnya yang aisyahacc.com. Untuk itu kita coba di restart kembali ya. Nah, sudah. Kita cek kembali. Nah, masih tetap seperti itu. Nah, tadi masih tetap ya yang www masih berada di atasnya domain name kita. Maka kita coba lakukan restart kembali untuk merefresh sistemnya. Nah, kemudian kita coba tes dulu NS lookup bagian name domainnya. aisyahacc.com. Nah, di sini untuk server dan addressnya sudah sesuai ya dengan IP yang saya gunakan. Kemudian untuk name-nya sudah aisyahacc.com, addressnya sudah sesuai. Kemudian kita coba NS lookup di subdomainnya di www.aisyahacc.com. Nah, ini sudah sesuai juga untuk server dan addressnya. Kemudian untuk name-nya dan addressnya juga sesuai. Kemudian kita lakukan NS lookup pada IP addressnya. Enter. Nah, di sini sudah bisa ya, sudah sesuai
server dan addressnya sudah sesuai dengan IP yang digunakan. Dan di sini aisyah.com, aisyahacc.com, dan di bawah domain name juga terdapat subdomain, yaitu www.aisyahacc.com. Seperti itu. Untuk pengecekan di Debian-nya ini sudah bisa, namun kita lakukan pengecekan di CMD. Nah, kita ke CMD. Kita lakukan ping terlebih dahulu terhadap IP yang kita gunakan. Nah, ternyata di sini request timeout. Jadi kita harus mencari solusinya. Berarti ini kan tidak bisa ya, tidak bisa di ping, tidak menjawab, tidak terjangkau berarti. Jadi kita harus mencari solusinya. Kita coba lihat di setting VirtualBox-nya. Coba di bagian network. Di bagian network di sini internal network. Seharusnya ini host only karena kita kan dalam satu VirtualBox, dalam satu komputer terdapat satu VirtualBox. Jadi kita menggunakan host only dan ini dicentang lalu oke. Kemudian kita ke CMD lagi. Kita lakukan ping terhadap IP yang kita gunakan. Nah, ini sudah mulai mereplay. Mereplay sudah menjawab, berarti sudah terjangkau IP yang kita gunakan. Kemudian kita melakukan pengujian NSLookup terhadap IP, terhadap itu dulu, domain name misal aisyahacc.com. Nah, sudah bisa ya, sini sudah sesuai. Servernya aisyahacc.com, addressnya 192.168.54.1. Kemudian kita coba melakukan NSLookup ke subdomainnya. aisyahacc.com. Nah, ini juga sudah sesuai. Name-nya www.aisyahacc.com, addressnya sudah sesuai dengan IP yang saya gunakan. Kemudian kita melakukan pengujian pada IP addressnya 92.168.54.1. Nah, di sini ya sudah bisa, sudah sesuai. Jadi pengujian di Debian dan CMD sudah bisa dilakukan. Nah, setelah dilakukan uji coba di CMD dan Debian-nya, setelah bisa, kita coba untuk melakukan percobaan di web browser. Kita ke web browser. Kita coba kita ketikkan IP yang kita gunakan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Karena tadi saya menginputkan nama, NIM, dan kelas. Kemudian kita coba menggunakan domain name-nya. Coba
Nah, maka bisa juga ya muncul seperti yang saya inputkan tadi, diinputkan pada index.html-nya. Kemudian kita coba yang subdomainnya www.aisyahhcc.com. Nah, juga bisa ya. Jadi terdeteksi di Debian-nya, di CMD-nya, dan di web browser-nya. Nah, selanjutnya kita melakukan remove atau menghapus konfigurasi yang kita lakukan menggunakan perintah apt get remove bin 9. Iya, enter. Masih proses. Nah, ini sudah remove. Nah, maka untuk mengecek apakah sudah remove atau tidak, maka kita cek dengan nslookup-nya. Tunggu masih loading ya. Nah, di sini connection timeout, no server yang could be reached. Artinya tidak ada server yang bisa dijangkau. Nah, berarti di sini konfigurasi yang telah kita lakukan berhasil dihapus. Kita coba lagi yang untuk yang domain name-nya tadi. Apakah juga seperti itu? Ditunggu ya, masih proses. Nah, sama. Tidak ada server yang bisa dijangkau. Nah, berarti kita telah berhasil menghapus konfigurasi yang telah kita lakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan ACC nomor 1 sampai nomor 4. Semoga saya dapat menjawab dengan tepat apa yang dijadikan soal pada sesi tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.